Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Ahibahul kiram, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan pahala dan fadilah daripada subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi bersabda, man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seolah-olah telah melaksanakan salat malam semalam suntuk. Dalam hadis yang lain dikatakan, man sholat subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah, fi dhamanillah wa fi amanillah, baik jaminan kesejahteraan maupun jaminan keamanan. Nabi pun berdoa untuk yang subuh berjamaah, Allahumma barik li ummati fi quburiha, ya Allah berkailah umatku pada subuh pagi hari. Oleh karena itu pagi ini adalah pagi yang waktu yang berkah, waktu mubarak. Kita manfaatkan untuk mengkaji tafsir surah Ali Imran ayat 26 yang saya kasih judul Munajat Kekuasaan. Untuk itu kita minta qori kita untuk membacakan terlebih dahulu surah Ali Imran ayat 26. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih. Shadaqallahul adzim wa barhamna bil Qur'an. Ayat ini adalah ayat Quran, tentunya sudah ada 15 abad yang lalu. Dari 15 abad yang lalu, artinya bertahun-tahun yang lalu atau berabad-abad yang lalu ayat ini sudah ada. Dan di kalangan masjid tradisional, ayat ini termasuk ayat yang diwiridkan. Mesti kalau dalam rangkaian wirid itu mesti ada Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Cuma kelemahannya yang membaca wirid ini walaupun hafal dan menjadi tradisi tapi tidak tahu artinya, dan lebih parah lagi tidak pernah baca tafsirnya. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita sudah tahu artinya ya. Nah, kita baca tafsirnya. Mudah-mudahan dari situ kita lebih paham tafsir daripada ayat ini. Terutama mereka-mereka yang aktif dalam
bidang politik dan kekuasaan mesti ini pegangannya. Ayat ini mesti jadi pegangan. Ini dalam tafsir Jalalain. Hanya ini nggak ke bawah ini Arabnya ya. Nah, kita lihat terjemahannya aja. Ayat ini turun tatkala Nabi SAW menjanjikan kepada umatnya bahwa umat Islam akan menguasai kerajaan Persia dan kekaisaran Romawi. Lalu orang-orang munafik berkata, "Hayhata." Hayhata ini salah satu ayat Al-Quran. Hayhata liman tu'adun. Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu jauh sekali dari kebenaran. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sekarang kita lihat dalam tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas ini disampaikan tentu di masa Rasulullah, karena Ibnu Abbas itu hidup sezaman dengan baginda Rasulullah SAW. Qulillahumma, qul ya Allah, ya, ambina aksid bina ilal khair. Malikal mulki, ya malikal muluk wal mulk. Wahai Allah yang pemilik daripada segala kerajaan atau segala bentuk kekuasaan, tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan atau segala bentuk kekuasaan man tasya kepada siapa yang Engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasya. Tu'til memberikan al-mulka kekuasaan man tasya kepada siapa yang Engkau kehendaki. Yakni maksudnya adalah Muhammad dan Ba'askar, yaitu kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau cabut kekuasaan mimman dari siapa saja tasya yang kau kehendaki. Ta'khudul mulka mimman tasya, kau ambil kekuasaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Min ahli Faris wa Rum, dari penduduk Persia dan Romawi. Perlu kita ketahui bahwa Persia dan Romawi adalah dua negara adik kuasa di zaman Rasulullah. Ibaratnya kalau sekarang mungkin Amerika dan Rusia atau Amerika dan Cina gitu kira-kira. Di zaman Rasulullah itu negara adik kuasa adalah Romawi dan Persia. Makanya dalam Al-Quran ada surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu adalah surat tentang Romawi. Ya, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ya. Ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Rum. Itu terjadi karena terjadi perang antara Romawi dan Persia fi adnal ard, di tanah yang dekat, yaitu di Palestina. Jadi waktu itu terjadi Palestina. Karena itu bumi Palestina itu adalah bumi yang paling lama dan paling banyak terjadi pertempuran. Sudah ada sejak sebelum kekuasaan Islam berdiri. Di adnal ard maksudnya itu di Palestina. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan mereka setelah dikalahkan sayaglibun akan menang. Jadi kurang lebih menurut catatan sejarah 7 tahun kemudian setelah dikalahkan bangsa Romawi itu mereka menang, bisa mengalahkan bangsa Persia. Sama-sama adik kuasa, dua negara adik kuasa yang paling berkuasa pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Abbas di sini,
bahwa Ibnu Abbas ini walaupun tinggal di Mekah, tapi yang dia bahas adalah tentang kekuasaan perang Persia dan Romawi. Artinya pada waktu itu masyarakat itu memiliki sense of politik dari politik internasional. Sekalipun waktu itu dalam keadaan komunikasi informasi nggak seperti sekarang. Wa tu'izzu man tasya, dan kau muliakan siapa saja yang kau kehendaki, yakni Muhammadan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tudhillu man tasya, dan engkau hinakan siapa saja yang kau kehendaki, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabuhu wa ahlu Faris baru. Yang dihinakan di sini adalah gembong kaum munafikin yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di kota Madinah, dan juga disekolahkan dengan dia adalah penduduk Persia dan Romawi. Karena dengan penaklukan kota Mekah semakin mantap kekuasaan Rasulullah dan kaum muslimin di kota Madinah. Ketika kekuasaan Rasulullah dan kaum muslimin di kota Madinah semakin mantap, kelompok munafikin ini semakin kepepet, dan Rasulullah dan umat Islam menjadi kekuatan baru yang kemudian bersaing dengan Persia dan Romawi. Ingat bahwa penaklukan kota Mekah terjadi tahun 8 Hijriah, dan penaklukan Romawi dan Persia itu terjadi 7 tahun kemudian, yaitu tahun 15 Hijriah. Itu gak lama ya, gak sampai 2 periode kalau di Indonesia ya. 2 periode kan 10 tahun, ini cuma 7 tahun. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang politik internasional yang kalau kita membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan seterusnya. Ini kan pasti ada di dalam Al-Quran, karena ini ayat Quran dan pasti akan kita baca. Ketika kita baca, kita harus paham konteksnya, kita harus paham situasi dan kondisinya ketika ayat itu turun, supaya jangan sampai kita baca Quran tapi kehilangan konteks dan kehilangan makna. Biadikal khair, di tangan pula segala bentuk kebaikan, al-is wadhil, yaitu kemuliaan dan kehinaan, wal mulk, dan kekuasaan, wal ghanimah, dan harta rampasan perang, wal nusrah, dan pertolongan dan kemenangan, wal daulah, dan tentang negara. Ini penguat dulu tahun 90-an ya kalau nggak salah. Ada dulu salah seorang cendekiawan muslim yang mengatakan bahwa Islam itu nggak membahas tentang negara, itu bohong. Itu cendekiawan tapi berbuat bohong, membohongi masyarakat. Coba ini kan tafsir ya, ini tafsir Ibnu Abbas, tafsir di zaman Rasulullah. Kalau di Indonesia itu di zaman Sriwijaya sudah disebut jelas, wan nusra wan daulah. Ini bukan saya yang nulis Pak, ini saya cuma copy aja, copy paste, masukin ke layar. Jadi kalau Bapak juga copy paste dari sumber yang sama, isinya kayak ini juga. Baik kita ambil misalnya dari tafsir-tafsir di Jawa maupun tafsir-tafsir di Timur Tengah, ya sama aja. Apalagi di zaman sekarang ini udah zaman informasi yang nggak bisa ditutup-tutupi dimanapun. Innaka ala
kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa ala kulli syai'in minal izzi wal dhul wal mulk wal ghanimah wan nusra wad daulah. Innaka ala kulli syai'in itu kulli syai'in itu adalah maksudnya minal iz kemuliaan, wal dhul kehinaan, wal mulk kerajaan atau kekuasaan, wal ghanimah harta rampasan perang, wal nusra kemenangan, wad daulah dan negara. Qadirun Maha Kuasa. Nuzilat hadhil ayat, turun ayat ini fi Abdillah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Ayat ini turun berkaitan dengan ucapan seorang gembong munafikin, gembong kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kenapa kita perlu pelajari, kita ungkapkan, jangan sampai kita kepleset ikut-ikutan langkah daripada gembong munafik. Karena kalau kita mati dalam kemunafikan, naudzubillah min dzalik, sholat kita kan gak ada gunanya. Hati-hati. Kita ini kan sebelum mati kan masih diuji terus. Jadi makanya kita ngaji. Fi qaulihi ba'da fathi Makkah, dalam ucapan daripada gembong munafik setelah penaklukan kota Mekah. Ingat, penaklukan kota Mekah terjadi tahun 8 Hijriah. Kalau 8 Hijriah berarti Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah. Baru ada munafik ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Waktu Rasulullah di Mekah itu nggak ada munafik. Di Mekah itu hanya satu aja, kafir aja. Tapi kalau di Madinah yang kafir ada, yang munafik juga ada. Gitu. Jadi setelah menaklukkan kota Mekah, gembong munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkata, min aina yakumul lagu Malikul Faris baru, dari mana mereka mengatakan bahwa mereka akan menguasai kekuasaan Persia dan Romawi. Jadi pada waktu itu masyarakat Mekah, masyarakat Madinah, masyarakat Muslim, masyarakat munafik, masyarakat kafir itu tahu bahwa yang berkuasa di atas dunia itu adalah Romawi dan Persia. Nah, ini konteksnya. Ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat kaum muslimin bahwa Islam gak cukup selesai di kota Mekah, akan menguasai Romawi dan Persia. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira. Dalam informasi yang lain, Rasulullah memberikan kabar gembira itu pada saat Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab, perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab dan perang Khandaq terjadi 2 tahun atau 3 tahun sebelum penaklukan kota Mekah. Pada waktu menggali Khandaq atau apa istilahnya parit, Khandaq itu parit untuk memblokade pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Ya. Pasukan sekutu ini dipimpin oleh Abu Sufyan, pimpinan kota Mekah. Tapi tentaranya tidak hanya dari Mekah, sebagian dari Mekah, sebagian yang lain dari luar Mekah. Mereka bergabung dalam pasukan Ahzab menyerbu kota Madinah, tapi tertahan
di luar kota karena harus melalui celah sempit yang di situ oleh Rasulullah dan kaum muslimin digali parit yang besar. Berapa besarnya? Panjangnya 2,5 kilometer, lebarnya 4 meter, dalamnya 3 meter, sehingga kendaraan perang waktu itu yang ada nggak bisa lewat karena kendaraan waktu itu cuma terbatas pada kuda, kemudian gajah kali ya, kuda, gajah, dan jalan kaki, sehingga nggak bisa lewat, tertahan di luar kota, dan bisa masuk ke kota Madinah. Sedangkan di dalam sudah diblokir dengan dijaga. Kalau mereka masuk dibunuh gitu. Akhirnya pasukan Ahzab digulung oleh badai padang pasir. Yang itu kemudian diabadikan oleh para ulama hingga hari ini, yang sering kita dengar dalam syair takbiran. Masih ingat Bapak-bapak? Sodaqu wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba. Jadi itu syair yang sering kita baca dalam takbiran, itu sebenarnya syair perang, syair yang mengisahkan tentang perang Ahzab. Shadaqa wa'dah, Allah maha benar janjinya. Wa nasara abda, Allah pasti menolong hambanya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wa a'azza junda, Allah menguatkan tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahda, Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Karena memang pasukan Ahzab gak sempat nyebrang, gak sempat melewati parit yang sudah digali dan dijagai oleh ribuan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka semua diserang oleh badai padang pasir, dan akhirnya mereka kembali ke kampungnya masing-masing, yang kembali ke Mekah dan kembali ke tempat-tempat suku-suku yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy melawan Rasulullah dan kota Madinah. Nah, jadi setelah itu Rasulullah datang ke kota Mekah berniat umroh, yang kemudian ditahan oleh kaum kafir Quraisy, tidak boleh masuk kota Mekah. Ditahan dengan perjanjian yang namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Di situ kemudian dibentuk perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Lalu Rasulullah dan kaum muslimin tidak boleh melanjutkan umrohnya pada waktu itu, baru boleh tahun depan. Itu terjadi tahun 6 Hijriah setelah perang Ahzab, di mana kaum kafir Quraisy kembali ke Mekah. Ingat, Madinah Mekah kurang lebih kayak dari sini ke Semarang, ya. Tapi di zaman waktu itu situasinya tentunya sangat berat. Nah, kemudian tahun 7 Hijriah Rasulullah balik ke Mekah melaksanakan umroh yang tergagalkan tahun 6 Hijriah. Pada saat Rasulullah umroh ke Mekah tahun 7 Hijriah, itu seluruh pimpinan Mekah, kaum kafir Quraisy keluar dari kota Mekah, memberikan kesempatan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk ibadah di kota Mekah, khususnya di Ka'bah, karena melaksanakan umroh. Kita tahu umroh ya, berarti tawaf, sa'i, kemudian
tahallul. Itulah umroh. Saat itulah umroh tahun 7 Hijriah itulah jenderalnya Quraisy yang namanya siapa itu? Masuk Islam. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islam. Itu satu kemenangan yang besar. Karena satu-satunya jenderal Quraisy yang bisa mengalahkan pasukan Rasulullah dalam perang Uhud. Tahun berikutnya lagi, tahun 8 Hijriah, Rasulullah sudah membawa 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah dengan penaklukan yang luar biasa, karena hampir tidak terjadi pertempuran kecuali 8 orang kaum kafir Quraisy yang yang bonek ya, bodonekan ya, melawan 10.000 pasukan kaum muslimin dan akhirnya mati mereka. Tapi yang lainnya selamat karena mengikuti maklumatnya Rasulullah. Siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Siapa saja yang masuk Masjidil Haram selamat, dan siapa saja yang menutup pintu rumahnya selamat. Kebanyakan kaum kafir Quraisy melakukan itu, sehingga mereka selamat semua, dan pasukan Islam 10.000 yang dibawa oleh Rasulullah itu ya begitu mudah masuk ke kota Mekah, dan begitu mudah terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah atau kemenangan Rasulullah di kota Mekah. Nah, setelah penaklukan Mekah, Rasulullah mengatakan bahwa nggak berhenti sampai di sini. Islam akan menguasai Romawi dan Persia. Itu yang membuat gembong munafikin Abdullah bin Ubay mencap-mencap. Ya. Dia mengatakan, min aina yakunu lahu Maliku Faris baru, dari mana mereka bisa menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Wa yuqalu, dan dikatakan usilan fi Quraisy liqaulihim Kisra yanam ala farsi dibat fa in kunta nabiyyan fa aina mulkuka. Ada juga satu riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun tentang ucapan orang Quraisy. Maksudnya ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, ila hadil ayatnya. Ayat itu turun tentang ucapan orang Quraisy yang mengatakan Kisra, adikuasa Kisra itu tidurnya di atas kain dibat, namanya kain dibat, brokat gitu ya, saya kurang paham, satu bentuk kain. Fa'in kunta nabiyan, apabila kau wahai Muhammad seorang nabi, di mana kekuasaan, di mana kerajaanmu? Gitu. Jadi karena Quraisy ini menganggap Rasulullah itu bukan raja, Rasulullah itu bukan penguasa. Di mana kekuasaannya? Karena Rasulullah ini kan anak yatim. Tapi ternyata sejarah terbukti ya, atau membuktikan bahwa Rasulullah benar-benar seorang nabi dan juga sekaligus penguasa. Karena pada tahun 10 Hijriah ya, tadi penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. 10 Hijriah itu yang namanya Haji Wada. Rasulullah berhaji dan dinamakan haji perpisahan. Berapa jumlah jamaah haji? 100.000. Dari 2 tahun sebelumnya pasukan yang dibawa Rasulullah 10.000 orang. 2 tahun kemudian ternyata 10 kali lipat. Kenapa bisa 10 kali lipat? Jawabannya ada pada surat yang sering kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath,
apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk kepada agama Allah, masuk Islam. Afwaja, berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Memang setelah menaklukkan kota Makkah, itu berbagai suku, berbagai keluarga dari berbagai pelosok padang pasir yang ada di seluruh Jazirah Arab, semuanya datang ke kota Madinah menyatakan dirinya masuk Islam. Maka wajar ketika haji tahun 10 Hijriah yang disebut haji wada atau haji perpisahan, itu jumlah umat Islam yang berhaji waktu itu sampai 100.000 orang. Yang ini menjadi catatan dalam dalam pustaka Islam bahwa jumlah sahabat Nabi itu 100.000 orang. Dan ini adalah satu kemenangan yang besar karena yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Karena manusia itu masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam afwajan, bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Itu yang terjadi. Ya. Kita lihat lagi. Ini dalam Sofatul Tafasir ada sebab turunnya ayat tadi. Lamaf tataha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa ada ummatahu malika Faris wa Rum. Tatkala Rasulullah menaklukkan kota Mekah dan menjanjikan kepada umatnya kekuasaan atas Persia dan Romawi, qala al-munafiquna wal yahud. Maka berkata orang-orang munafik dan Yahudi. Hati-hati. Jadi yang suka mengkritik-kritik kekuasaan Islam itu ya kalau nggak munafik ya Yahudi. Maka kita jangan sampai terperosok di sana. Hayhata min aina li Muhammadin maliku Faris wa Rum. Hayhata. Ini kalau bahasa Jawanya tameh lamun gitu. Ngerti nggak Pak? Tameh lamun. Nggak ngerti ya? Iya. Apa Pak Musadin? Ya nggak tahu juga. Iya, ya kurang lebih kayak gitulah, mimpi. Wah itu mustahil lah gitu kira-kira ya. Nah, kalau dalam Quran ini ada hayhata. 5 tuh adun itu ayatnya dalam Quran. Jadi ucapan hayhata ini ucapan yang dikeluarkan oleh mulut orang-orang munafik ya. Makanya Nabi bilang kita jangan sampai ikut-ikutan ya. Mengkomentari Islam dengan hayhata ya. Hanya orang munafik yang begitu. Kata mereka, min aina li Muhammadin maliku Faris wa Rum. Dari mana Muhammad bisa menguasai kekuasaan Persia dan Romawi? Ya ibaratnya kalau sekarang ini, gimana Indonesia bisa menguasai Amerika dan Cina gitu kurang lebih. Yang paling mungkin menguasai apa dikuasai? Dikuasai yang paling mungkin kan gitu. Itu kalau orang berpikir cuma dari segi realitas yang ada. Hum anasu wa anna min dzalik. Kata orang-orang munafik itu, mereka itu Romawi dan Persia anasu wa anna min dzalik. Lebih kuat dan lebih perkasa dari Muhammad. Alam yakfihi
fi Makkah hatta tama'a fi maliki Faris wa Rum. Apa Muhammad itu tidak cukup berkuasa atas kota Mekah? Jadi mereka ini sebenarnya kaum munafik ini sebenarnya nggak sepakat Rasulullah itu bisa menguasai Mekah atau Mekah sebagai benteng kekufuran yang paling kuat waktu itu di Jazirah Arab jatuh ke tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathu Mekah. Makanya surah Al-Fath itu mestinya pegangan dari kaum muslimin. Hanya sayangnya kaum muslimin ini banyak yang nggak hafal surat Al-Fath. Kaum muslimin ini kan terbagi dua. Satu yang tradisionalis itu hafal 3 ayat yang pertamanya. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sampai ayat surakallahu nasra azizah sampai situ. Itu ayat 1 sampai 3. Ayat 4, 5, 6 sampai 29 enggak hafal. Sementara yang aktivis kampus misalnya itu apalnya bukan Al-Fath ayat 1 sampai 3 tapi ayat 28 29. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sampai Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari ruhamaa bainahum sampai selesai. Itu apa? Tadi yang dari Inna Fatahna sampai ayat 27 dapat. Harusnya solusinya hari ini kaum muslimin kalau ingin mendapatkan kemenangan di masa depan, hafalkan ayat 1 sampai 29 sempurna. Ya, baik dari kalangan tradisional maupun kalangan modernis, ya udah. Dan kuasai. Mestinya surat Al-Fath ini dijadikan surat yang betul-betul dikuasai oleh anak-anak muda kaum muslimin, bahkan memahami sampai tafsir-tafsirnya. Kelemahan kita itu baca Quran tapi nggak ngerti artinya, apalagi tafsirnya. Nah, jadi ini kelemahan kita. Jadi kalau misalnya kita masih Allah yang baca, orang memang belum menguasai Quran. Karena kemenangan itu sebenarnya ada di dalam Quran. Selesai. Baik, dikit lagi ya. Fa'anzalallahu kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ya, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ketika melihat debat capres, ada capres kita yang baca ayat ini, saya sudah senang sekali. Hanya masalahnya mungkin pendukungnya masih belum memahami tafsirnya, sehingga masih belum ada satu kesamaan pemikiran, perasaan, dan pergerakan. Ya. Kita masih nggak tahu ini, ya, ke depan negara kita menjadi apa. Kita lihat dulu terakhir. Qulillahumma malikal mulki aikul ya Allah ya malikal kulli syai. Ya Allah, penguasa dari segala sesuatu, tu'til mulka man tasya, memberikan kekuasaan kepada siapa yang menghendaki, wa tanzilul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang menghendaki. Ai anta al-mutasarrif fil aqwan. Engkaulah zat yang al-mutasarrif, ya, yang paling berwenang menggerakkan segala sesuatu. Tahabul mulka liman tasya, engkau menghibahkan, engkau memberikan kekuasaan pada siapa saja yang menghendaki. Wa taqlabul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang menghendaki. Wa tu'izzu man tasya, memuliakan siapa saja yang menghendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau hinakan siapa saja yang menghendaki.
Aituti al-izzata liman tasya wa dhillata liman tasya. Engkau berikan kemuliaan dan kehinaan pada siapa saja yang kau kehendaki. Dia tinggal lahir, ditambah pula segala bentuk kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Biadika wahdaka khaza'inu kulli khairin. Artinya di tanganmu saja segala simpanan dari segala kebaikan. Wa anta kullu ala kulli syai'in qadir. Engkau ya, di tangan pula segala sesuatu kekuasaan. Nah, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan perspektif bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau kita lihat tafsirnya, itu ternyata tidak terlepas dengan situasi dan kondisi politik. Bahkan Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya sebagai penguasa baru. Seandainya Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak mendapatkan kekuasaan baru, dan mungkin Islam sampai ke Indonesia. Islam ya udah selesai di Timur Tengah sana, selesai. Karena Rasulullah dan para sahabat itu mendapatkan kekuasaan, maka Islam sampai ke Indonesia. Nah, mungkin ada kota Kudus itu maka kenapa ada kota Kudus? Karena ada seorang wali, ya, wali Songo di Kudus kan. Namanya siapa? Siapa nama wali Songo di Kudus? Sunan Kudus, ya. Atau Syekh Ja'far As-Shadiq. Nah, ini kita umat Islam harus tahu, jangan sampai kita keburu mati, kita tidak tahu, anak kita juga tidak tahu, hilang Islam di Indonesia. Itu kenapa namanya kota Kudus? Karena Syekh Ja'far As-Shadiq atau Sunan Kudus itu memang berasal dari Al-Quds. Al-Quds itu sekarang di Yerusalem. Kenapa Al-Quds jadi Yerusalem? Karena dikuasai Israel. Bisa aja Kudus itu diganti. Kalau ada orang Jawa yang nggak senang Islam, diganti aja. Ini jangan Kudus, ganti aja Lenco, gitu bisa. Pohon itu bisa, Pak. Kan nama kota itu tergantung penguasa. Iya kan? Oh, ibu kota aja diubah. Jakarta ubah jadi IKN. Adanya di hutan belantara. Itu bisa jadi, Pak. Ya nggak tahu kita nanti kayak apa kalau Jakarta udah jadi ibu kota. Jadi disitulah pentingnya kekuasaan, dan pentingnya kekuasaan itu kita sambungkan dengan sejarah dan juga dengan ayat-ayat Allah. Kita masih memiliki kekayaan yang luar biasa berupa ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa kita masih diikat oleh ayat-ayat Allah, dan kita masih mengikatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Kita tidak hanya cinta dunia lalu lupa dengan ayat Allah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.